kecuali di hari Arafah. Sampai Allah itu mengatakan kepada malaikat dan memaparkan kepada malaikat, itu di hadis riwayat Muslim, katakan kepada hambaku apa yang mereka minta, itu di hari. Jadi hari ini tuh memang prime time kita untuk memang luar biasa doa di sini. Nah, apa yang doa dibaca oleh Rasulullah? Nih, teman-teman yang di rumah, apalagi Rasulullah itu mengisyaratkannya perbanyak doa itu di setelah asar sehingga menjelang maghrib. Ya kan, karena itu memang lagi puasa kita sekarang. Doanya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Itu perbanyak doa kayak gitu hingga menjelang nanti maghrib. Hanya banyak doa itu ketika hingga menjelang maghrib. Tolong banget, karena ini prime time-nya kita untuk bisa mendapatkan magfirahnya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tanggal 9-nya. Wah, luar biasa sih. Mungkin nanti abis IG Live ini jam 5, 1 jam terakhir itu mungkin kita prime time-nya, yuk kita banyak zikir ya teman-teman. Tuh. Jadi hari ini kita memperbanyak ilmu, terus setelah itu zikir, terus buka puasa. Luar biasa pokoknya mah, Allah mah menurunkan banyak pahala ya Kang. Wah, alhamdulillah luar biasa. Mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lagi puasa juga bisa diikutin ya sunnahnya gitu untuk perbanyak zikir. Terus mungkin yang lagi berhalangan juga niat pun udah alhamdulillah gitu ya Kak Agam. Wah, luar biasa sih hari ini itu gitu. By the way, soal balik lagi ke kurban nih Kang ya, hukum atau misalnya dari keutamaan dari ibadah kurban ini seperti apa sih Kak? Kayak misalnya kan ada setiap orang yang satu orang harus menyumbang 1 kambing atau misalnya kayak gitulah, atau keluarga gitu. Itu sebenarnya keutamaan atau hukumnya seperti apa sih seharusnya gitu? Ada yang emang harus kita ikutin banget gitu atau gitu? Jadi kalau kita berbicara untuk hari besok, kan ada event besar-besaran. Ini kayak memang kalau di matahari itu apa istilah diskon besar-besaran gitu. Ini memang Allah jatuhkan di hari besok tuh coba. Apa? Kalau kita berbicara tentang kurban itu berasal dari kata koroba. Koroba itu artinya dekat. Jadi kalau kita sering dengar sahabat karib lu mana gitu, teman dekat. Jadi ya itu memang kayak butuh cara kita untuk mendekatkan. Nah, cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu bagaimana? Allah katakan di situ di surah Inna Al-Kautsar ya, fasholli lirabbika wanhar. Maka coba salat kemudian kamu berkurban di situ. Itu cara kita untuk bisa mendekatkan Allah. Kita udah sholat nih, sholat 5 waktu lah katakan. Nah, bagaimana event yang kedua kalau cara kita untuk bisa mendekatkan kepada Allah? Wanhar di situ. Cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah berkurban. Nah, itu. Dan hebatnya kalau katakanlah saya dengan Teteh ini sahabat. Kalau apa ya istilahnya itu, pendekatan itu memang menuntut pengorbanan. Ya kan? Dan orang yang mencintai itu akan rela berkorban untuk apa yang dia cintainya. Betul deh? Betul. Betul banget itu. Pokoknya kalau apa yang kita cintai dikejar sejauh-jauhnya, pokoknya kejar aja Kak. Iya. Emang ternyata pendekatan apa-apa yang dekat itu memang selalu menuntut pengorbanan. Dan apa yang kita cintai itu mesti kita rela berkorban untuk apa yang kita cintainya. Dan di sini itu kan kisahnya demi Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Dan kemudian kisah ini Allah potret abadi dalam Al-Quran. Ini kisah memang epik banget. Bagaimana cara kita untuk bisa berkorban terhadap apa yang kita cintai. Bahkan bukan lagi kita cintai, terhadap apa yang kita cintanya itu lebih daripada cinta. Kita balik lagi ke kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu kan memang kayak susah untuk mendapatkan keturunan teh ya. Untuk mendapatkan keturunan itu susah banget. Kalau bahasa Sundanya itu meni hese bisa nih tenan. Hararese pokoknya namanya eta Nabi. Dek boga anaknya hese bisa nih tenan gitu. Untuk mendapatkan anak juga susah banget. Akhirnya doa, akhirnya coba dia menikah dengan budaknya sendiri, yaitu Bunda Hajar. Menikahlah dengan Bunda Hajar,
akhirnya lama, kemudian berdoa, akhirnya apa yang terjadi di situ, Allah karuniakan sebelum lahir Nabi Ibrahim, sebelum lahir Nabi Ismail alaihissalam, itu ada kalimat Allah keren banget dalam Al-Quran, itu dipotret juga. Allah kabarkan di situ, wabasyarnahu bigulamin, wahai Ibrahim, kami kabarkan kepada engkau akan lahir anak yang halim. Halim itu bagaimana? Halim itu kayak orang Sunda deh kalau kita bahas. Ya kalau orang Sunda mah kan ya, kalau dilihat mah adem gitu ya. Kalau Iya. dari kita juga sopan gitu ya. Betul. Berarti dari cerita Nabi itulah mungkin tadi ya, pengorbanan Nabi itulah sebenarnya yang mungkin jadi salah satu cerita kenapa Idul Adha ini ada. Benar nggak sih Kak Agam? Nah kemudian setelah lahir Nabi Ismail alaihissalam, itu kan sudah jadi putra tercinta di setelah Nabi Ishak, kakaknya Nabi Ismail. Itu pokoknya lah biasa ya, biasanya bapak itu paling cinta, kalau kita yang sekarang itu cinta pada anak terakhir, itu Iya, cintanya bungsunya bontot nih. itu kayak cintanya luar biasa banget, hingga apa-apa yang berkenaan dengan Nabi Ismail itu mesti dilayanin. Apa-apa yang diinginkan oleh Nabi Ismail diberi. Maka kemudian ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sembelihlah anak tercintamu, di situ mimpi gitu kan. Ibrahim kaget. Loh, bagaimana? Ini adalah anak aku yang paling aku cintai, ini anak bontot aku, ini anak kesayangan aku. Masa iya aku dapat kayak gini? Mimpi dari Allah langsung itu, untuk apa? Nyembelih anaknya sendiri. Masya Allah, bayangin tuh deh ya. Kayak bayangin teman-teman tuh, ini bapak pengen anak susah banget, sekalinya dapat anak baru lahir udah dididik berapa bulan, itu langsung dapat perintah untuk Disembelih. sembelih. Bayang, Masya Allah. Maka kalau katanya Ustadz Felix Shaw itu kan, Nabi Ibrahim itu bukan karena nggak cinta meninggalkan Bunda Hajar, kemudian bukan karena tidak sayang untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, akan tetapi itu memang bentuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, ditanya, wahai Ismail, wahai putraku, wahai orang yang aku sayangi, gitu kata Nabi Ibrahim ya, aku dapat perintah untuk menyembelih kamu. Kaget, ya jelas kaget banget gitu. Jadi semuanya kaget gitu. Jangankan kau, saya juga kaget gitu sebagai bapak dapat perintah untuk menyembelih anaknya. Inilah gara-gara anak itu memang dididik secara Islami, anak itu memang dididik secara kayak, ya Allah, luar biasa banget. Jawaban dari Nabi Ismail apa? Wahai ayahanda, wahai abi, sekiranya memang ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka biarkanlah pisau itu untuk memotong leherku. Allahu Akbar. Itu memang kayak pengorbanan seorang anak kepada ayahnya demi perintah orang tua, demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan seorang ayah untuk anaknya daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itu. Jadi di sini adalah yang kita katakan tadi, Orib, tentang pendekatan itu memang selalu menuntut pengorbanan. Nah, kalau bahasa gaul kita mah anak-anak muda deh ya, orang pacaran gitu kan, orang pacaran gitu lagi kasmaran banget. Kadang-kadang ada tuh rela-rela berangkat dari Bogor pengen kemana, pengen ke Bandung, untuk apa ya? Nemuin pasangannya, berkorban sejauh itu. Betul. Ngelewatin tol Cipularang atau ngelewatin jalur puncak gitu. Lu macet-macetan ya, pokoknya mesti kejar mun keur PDKT. Pokoknya begitu, tentang sebuah pengorbanan. Itu bahasa gampangnya begitu. Jangankan apa, kadang-kadang juga seorang pacar, seorang orang lagi kasmaran itu, kalaupun dia nggak punya spesial duit pun gitu, dan ketika itu ceweknya minta atau cowoknya minta, enggak, biasanya cewek gitu ya, tapi nggak semua cewek. Contoh Minta manggilnya apa ya, ayang gitu ya, kalau nggak mah beb gitu, beb kita pengen banget punya apa, silver queen yang gede banget itu harga 150.000. Dia nggak punya duit, di situ posisinya nggak punya duit, tapi gara-gara orang yang dicintainya dia meminta sesuatu yang dia inginkan,
Maka apapun yang kita punya, sekalipun kita nggak punya, kita akan memberikan apa yang dia inginkan dengan segala usaha kita, gitu ya. Makanya kalau kata Teteh, pernah dengar kisahnya Laila Majnun? No, belum tuh Kak. Tapi pernah dengar? Pernah dengar. Ada filmnya soalnya, tapi aku belum pernah nonton tuh. Itu kan tentang sebuah cinta, memang real cinta itu diajarkan oleh orang-orang oleh Qais bin Mulawam dengan Laila. Kalau kita dengar cerita itu Laila Majnun. Sampai kemudian Majnun itu, kenapa dikatakan Majnun? Majnun teh kita ya, artinya itu gila kalau diartikan secara bahasa Indonesia. Logi dikasih nama gila karena dia itu apapun yang si Laila inginkan dia bakal usaha. Sampai ada satu quote keren daripada si Majnun, dia mengatakan, "Wahai Laila, aku akan menghalalkan diriku dengan berbagai macam cara. Dengan apa sesuatu yang engkau inginkan." Kan gokil ya. Jadi sekalinya aku tidak memiliki apa yang engkau inginkan, maka aku akan berusaha dan menghalalkan diriku untuk berbagai macam cara untuk bisa memberikan apa yang engkau inginkan. Nah, itu keren banget. Wah, pokoknya sebenarnya sesuatu yang tujuannya baik, apalagi kalau kita kejar gitu, kita makin dekat, pasti perjuangannya tuh makin susah biasanya, ya kan? Tapi perjuangan itulah yang nanti terbayarkan, guys, pokoknya. Nih, jadi ngomongin soal pengorbanan cinta ya, tapi relate tuh, bener, Nabi aja begitu gitu, ya kan? Ini kan memang kisah tentang pengorbanan dan cinta, tapi bukan tentang bucin. Bucin juga sih ya. Bucin sedikit nih. Kata tercintanya lah, masya Allah. Sampai lah kemudian di situ memang perintah dari Allah kan, fasolli lirabbika wanhar. Di ayat lain juga cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah itu dua ketarif. Coba kamu sujud, kemudian kamu itu bakal mendekat kepada Allah. Itu di surat Al-A'raf. Maka itulah cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hakikat daripada berkurban itu apa ya? Nggak ada yang diinginkan seseorang pecinta melebihi apa yang orang yang cinta itu inginkan, kecuali kita memberikannya. Nah, jadi kita itu memberikan apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan, pengorbanannya lah kita sama. Sampai lah kalau gampangnya, apakah kurban itu wajib, apakah kurban itu harus? Kalau gampangnya, apakah kurban itu wajib, apakah kurban itu harus? Gitu pertanyaannya. Nah, iya. Aduh. Iya. Tentang kewajiban berkurban itu, selagi engkau apapun dengan caranya, pokoknya harus berkurban. Sampai ada dalam riwayat itu mengatakan, sekalinya engkau meminjam duit, ini bahasa kita apa ya, minjem duit itu ngutang ya, teh ya. Kamu ngutang tapi akadnya kamu pasti balikin segini, kamu punya pendapat dan kamu berjanji kepada orang tersebut, saya bakal balikin duit lu dan gue duit itu buat kurban. Maka kalau bisa kayak gitu. Sebenarnya jadi pun kalau udah niat dan emang diharuskan berhutang, asal kita ada niat untuk bayar juga, sebenarnya pasti dimudahkan ya jalannya, ya kan Yang ya? Maaf teh, Teteh kenal Husen nggak nih, teman saya? Oh enggak. Kenal ya? Memang nggak terkenal Sen, maaf Sen ya, meskipun diri juga nggak terkenal. Oh, Husen, aduh aku kurang kenal namanya. Saya juga nggak kenal teh. Kenapa dong? Oke, kita lanjut kembali lagi Mas Husen nanti ya, kita lagi ngomongin kurban ini jadi kepotong. Oke.
Kak Agam, syarat-syarat hewan yang bisa dikurbankan tuh apa aja sih? Kayak kan yang kita tahu sekarang sapi atau kambing gitu atau domba. Terus kalau nggak salah di Timur Tengah sana unta juga ya gitu. Tuh apa aja sih Kak Agam syarat-syaratnya? Duh aku kenceng banget nih suaranya di pods takut kedengeran sebelah sorry. Insya Allah, Bismillah. Jadi tentang kurban itu ada, saya pernah baca tafsirannya itu adalah hewan binatang kibs. Kibs itu tentang domba. Kan kita tahu ya ceritanya tentang Ismail itu digantinya dengan diganti dengan hewan ternak domba. Makanya ada yang mengartikan bahwa kurban itu bagusnya pakai kibs, pakai domba. Nah, apakah pakai kerbau jelek, apakah pakai sapi jelek? Enggak. Pakai sapi baik, pakai kerbau juga baik, pakai unta juga baik, pakai kambing juga baik. Nah, tapi ada penafsirannya mengatakan itu bagusnya pakai kibs, domba. Nah, domba yang Rasulullah sebutkan itu dalam riwayat Tirmidzi itu adalah domba yang Rasulullah itu pernah mengorbankan dua kibs, dua domba itu yang bentuknya warnanya itu putih. Domba itu warnanya putih, kemudian yang paling bagus ada corak, ada yang mengatakan hitam atau corak coklat. Pernah nengok domba ya teman-teman ya, juga ya. Iya. Corak-coraknya itu dekat mata gitu hitamnya kalau domba mah. Kan domba mau warna putih ya. Warna putih. Nah, yang paling bagus itu adalah domba yang putih, kemudian ada corak-corak hitamnya. Kalau kayak cimori pokoknya warnanya teh warna hitam putih gitu. Cuman bentol hitamnya sedikit. Nah, kemudian yang dilanjutkan itu yang tanduknya gede. Yang tanduknya itu maksudnya bagaimana? Yaitu yang cukup umur. Nah, kalau kita kan sekarang misalkan domba yang bagaimana, gampang. Sekarang itu pokoknya udah, kita cuman biasanya kan banyak tuh, ayo buka donasi buat kurban, kita transfer mau patungan apa, sapi, udah yang nyarinya siapa, tukang kurbannya gitu. Kalau sekarang mah ya gampang banget. Iya, berarti sebenarnya di era milenial ini punya serba teknologi ini semuanya serba gampang, apalagi kalau mau berkurban. Jadi kalau misalnya teman-teman dinanti-nanti sayang banget ya gitu, apalagi kalau banyak alasan gitu. Tapi kalau nggak salah tuh misalnya satu orang itu harus satu kambing atau misalnya kalau mau sapi yang gede gitu harus bertujuh. Benar nggak sih itu hitungannya? Aku takut salah soalnya. Kayak misalnya harus sekeluarga tuh kayak gimana? Oh, itu iurannya. Dan kalau sapi kan kalau sekarang itu berapa ya patungan saya kemarin 1,2 kalau nggak salah. Itu untuk orang 7. Orang kayak ada untuk pokoknya itu tuh tentang hitungan orang-orang patungan. Tapi kalau kita mampu untuk kita sendiri, sapi kita banyak, kemudian haulnya udah nyampe, kemudian apalagi domba kita banyak, ya kita serahkan aja satu dari kita. Oh, oke. Gitu kan. Ini dari tadi seru banget followersnya Kak Husen yang tadi ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita belajar bareng Bobnya bisa sama Kak Husen, oke? Ramai banget dari tadi di komen ya nanti ya. Oke, kita kan biasanya tuh kagak ngerayain Idul Adha sama-sama gitu. Biasanya tuh kagak ngerayain Idul Adha sama-sama.
Ini mah PPKM beneran guys. Tapi PPKM itu apa artinya? Saya nggak pernah tahu. Pembatasan apa ya depannya, pokoknya kegiatan masyarakat belakangnya. Nah, gitu. Jadi ternyata syariat itu bisa berubah dikarenakan ada satu ketentuan darurat yang memaksakan syariat itu berubah. Dan kita tahu ya tadi pengennya itu kita tuh untuk bisa melakukannya di tanah lapang, kita lakukan secara berjamaah gitu kan. Kemudian setelah lakukan secara berjamaah, kita nengok ini ya, menyaksikan hewan kurban gitu. Tapi ya kayak gini, bagaimana kalau sekarang kan memang kita diperintahkan untuk kalaupun di masjid ya jaraknya pasti berjarak kalau ada yang buka gitu. Tapi ada wilayah juga yang memang memaksakan nggak perlu masjid, memang kayak dipaksa nggak usah ke masjid atau segala macam, hanya bisa untuk dilakukan secara keluarga kayak Idul Fitri kemarin gitu. Idul Fitri kan kita diperintahkan pemerintah untuk melakukan sholat id itu di rumah bersama keluarga. Mungkin kalau ada sebagian masjid yang bisa untuk melakukan kayak gitu ya alhamdulillah, tapi ternyata itu nggak masalah sama sekali karena memang ini adalah daruratnya seperti ini. Oke, jadi sebenarnya pada umumnya sih harusnya di lapangan terbuka ya, tapi karena kondisi mungkin tidak memungkinkan, siapa tahu bisa ikut live streaming Idul Adha di rumah atau misalnya di rumah aja kayak gitu. Siapa tahu tetap bisa ya, yang penting niatnya juga. Sama aku juga mau nanya nih Kak Agam, karena kita temanya juga belajar bareng Bob, jadi kita pengen belajar dari dari ibadah kurban ini gitu. Kalau katanya tuh berkurban tuh sama dengan belajar berbagi dan belajar ikhlas gitu. Karena mungkin kurban tuh identik banget sama membagi-bagikan daging ke tetangga atau misalnya ke orang yang kurang mampu kayak gitu. Itu gimana sih kalau dari Kak Agam sendiri gitu? Atau ada keutamaannya tersendiri kah soal berbagi dan ikhlas ini kayak gitu? Kalau saya kecil dulu, saya kan pernah nanya-nanya terus kenapa sih kita itu bagi-bagiin ini. Terus biasanya jawab itu rata sama. Apa jawaban orang tua? Dulu jawaban saya, biar orang-orang yang susah, orang-orang yang kayak mau beli daging itu ngerasain makan daging gitu ya. Bisa merasakan daging yang kayak kita, orang-orang yang punya itu, orang-orang yang kayak gampang, mereka merasakan juga apa yang kita rasakan. Nah di sini tentang masalah berbagi gitu ya, tentang masalah berbagi itu kan memang luar biasa. Kemudian setelah kan ini ada satu ketertarikan, ada satu keterikatan antara kita berbagi dengan rela mengorbankan. Biasanya korban tentang berbagi apa? Kalau kita rela berkorban demi tenaga kita ada, rela berkorban demi membagikan harta kita lah ada. Contohnya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah SAW. Korbannya apa? Gak bisa korban jasa, gak bisa korban tenaga, korban harta. Berapa harta? Banyak. Abu Bakar As-Siddiq korban apa aja? Mereka berkorban, beliau berkorban tentang jasa, berkorban tentang tenaga, kemudian disertai dengan harta. Wah, itu luar biasa. Intinya ini ada satu keterikatan, adanya kolerasi antara berbagi dengan berkorban. Nah, di sini berbagi ditambah pengorban sama dengan di situ harus ada ikhlas. Ada pengikhlasan yang luar biasa. Apa ikhlasnya? Kalau Nabi Ibrahim itu ikhlas tentang anaknya yang pengen disembelih karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dekat dengan Allah, maka kita juga harusnya ikhlas mengeluarkan sebagian harta untuk bisa berkorban karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini adalah prime time kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu deh. Oke, jadi nggak cuman tadi ya pengorbanan, nggak mungkin pengorbanannya Nabi tadi sesuai cerita tadi itu nggak disertai dengan keikhlasan ya gitu. Jadi yang pasti kalau kita manusia biasa mungkin ya, Nabi bukan ya kan, masa gitu nggak ikhlas gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih.
kalau misalnya kita mau kurban nih, tadi kan udah soal keikhlasan, soal berbagi. Nah, kita mau memulai nih si kurbannya gitu, mau motong lah atau kumaha gitu. Kok pakai bahasa Sunda? Pokoknya mau melakukan kurban itu sendiri. Kita tuh ada sunnah tersendirinya nggak sih Kak? Kayak kita harus ngelakuin apa sebelum menyembelih hewan kurban kayak gitu. Misalnya kita mau ngelakuin sendiri nih di rumah gitu. Ada yang harus kita lakuin nggak gitu atau apa gitu? Allah. Jadi kalau kita misalkan teman-teman yang ikut kurban, yang berpartisipasi kurban, yang udah iuran kurban atau udah kurban memang bukan kurban perasaan, kurban bener. Daging nih, sapi beneran nih sapi. Sapi beneran ya. Itu ada perintah dari Rasulullah SAW ketika kita itu berkurban, kita menyerahkan harta kita untuk berkurban, jangan memotong apapun dari kita ketika masuk di bulan Zulhijjah dari awal. Sebenarnya ini agak telat sih Satu kemarin. Kita udah ngasih kurban kita dari tanggal 1 itu kita nggak boleh motong apapun dari kita, potong kuku, potong rambut, segala macam. Karena ini memang perintah dari Rasulullah SAW. Kalau untuk dari kita gitu ya, yang kurban juga ketika sudah masuk setelah sholat Aid Adha, maka kita itu bagusnya untuk menyaksikan hewan sesembelihan yang kita, untuk menyaksikan memotong hewan kita kurbankan. Bagusnya itu kita menyaksikan gitu. Karena memang kalau kata Rasulullah itu nggak ada hari yang paling menyenangkan daripada hari Nahar. Hari Nahar itu adalah hari Adha. Dan tidak ada yang Allah lebih cintai daripada orang yang di hari Nahar itu. Nah, orang-orang yang mereka itu mengakhirkan darah hewan kurbanan mereka. Makanya kita itu bagusnya melihat semburat darah yang keluar daripada hewan yang dipotong nantinya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih keluarga aku memang menyumbang untuk kurban, nah sebisa mungkin kita menonton hewan kurban yang kita memang untuk kurbankan gitu kali ya Kak Agam, betul kan ya? Bukan kurban apa namanya? Apa nih tadi ya? Wah, lupa. Ada yang masih nanya kurban perasaan. Udah lewat tadi ngomongin kurban perasaan, guys. Oke. Terus kan kita nih kebanyakan Kagam dari sahabat Bob gitu pasti mungkin seumuran sama aku lah gitu. Jadi kayak masih pada muda-muda gitu, masih pada lulus kuliah atau misalnya masih kuliah kayak gitu, atau pokoknya masih muda-muda gitu. Nah, mungkin ada yang pengen banget berkurban sedari dini gitu, dan misalnya mau mulai nabung, mulai ikut serta dalam penyembelihan hewan kurban kayak gitu. Kalau misalnya kita sedari dini, aduh belum bisa nabung nih Kak gitu, apa sih yang harus kita lakuin gitu? Misalnya Sabi, telepon si ini nabung nih Kak gitu, apa sih yang harus kita lakuin gitu? Misalnya nabung nih Kak gitu, apa sih yang harus kita lakuin gitu? Misalnya aku belum bisa nih, nah pasti banyak kalau ada niat pasti bakal ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak keluhan dan hambatan. Jadi kalau ada niat itu, pokoknya saya tahun depan pengen kurban lah. Allah, kita cicil 1.000 itu bakal kumpul pastinya, pasti. Tapi kalau nggak ada niat, nantilah dekat hari H, insya Allah ada rezeki, tiba-tiba nggak ada rezeki. Itu kan nggak ada niat. Iya. Jadi yang kedua, kembali lagi. Kita kembali lagi tentang niat ya. Nah yang kedua itu Allah kan layukan nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebankan orang melahi kecukupannya. Kalau memang rasanya kita udah nggak punya apa-apa, kita udah bukan lagi miskin, tapi memang fakir. Bukan juga fakir, tapi memang fakir miskin. Udah
pendapatan nggak ada, apa segala macam susah, mau makan juga lah kayak ngegodok cai unggul gitu teh ya. Bener. Kasihan ya. Pokoknya akhirnya teh hese bisa nah hitungannya gitu. Maka kata Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebankan seseorang melalui kesanggupannya. Kalau kamu nggak sanggup ya jangan dipaksa. Kalau nggak sanggup ya nggak usah dipaksakan untuk itu. Ada banyak amalan-amalan yang sesuai dengan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kan kita untuk berkurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita nggak bisa bertakarub dengan Allah itu dengan cara berkurban, dengan cara wanhar, kalau kata Allah itu dengan cara sujud. Wasjud waqta tarib. Di surah Al-Alaq ayat 19. Al-Alaq Iqra bismillah ayat 19 itu kalau wasjud waqta tarib. Kamu sujud itu bisa kamu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau enggak ambil opsi di surah Al-Kausar, wanhar itu kan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Coba deh kalau kamu nggak bisa berkurban, kamu sholat. Tujuannya untuk apa? Kamu bertakarub, kamu bisa qorib sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat Bisa mendekatkan diri, betul banget ya. Jadi mungkin tadi beberapa pertanyaan ya yang aku coba kumpulin dari teman-teman ya. Aku nggak bisa banget nih kurban, mungkin kebalikan lagi ke niat awalnya pasti ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau niatnya gede, kalau niat Allah mudah, betul kan ya Kak Agam ya? Luar biasa sih belajar bareng Bob hari ini ya tentang kurban, dan kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi Kak. Kita bakal buka question box, mungkin ada banyak banget pertanyaan dari sahabat Bob ya. Coba kita cek dulu biar aku pilih salah satu. Oke, karena mungkin kebanyakan pertanyaannya juga ada yang udah dibahas juga ya tadi jawabannya. Jadi mungkin teman-teman yang nanti kita cari. Oke. Oh ini nih, ada tentang puasa Arafah nih dari Kak Rosalia, Kak Agam. Kak, gimana kalau kita mau puasa Arafah tapi masih punya utang puasa Ramadan? Ini kayak pertanyaannya mirip-mirip sama dulu kita tentang puasa Syawal, bener nggak sih Kak Agam? Udah di waktu puasa Syawal tuh. Iba. Pokoknya nggak masalah sebab Ibunda Aisyah ta'ala anha, Masya Allah. Bunda Aisyah itu juga kan pernah untuk melakukan Syawal, tapi beliau punya masih utang puasa Ramadan. Dia Ibunda Aisyah tetap melakukan puasa Syawal. Dan dalam riwayat lain Ibunda Aisyah itu puasa Ramadan itu di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Jadi nggak masalah kalau mau melakukan amalan. Tapi yang namanya utang wajib itu mesti dibayar. Iya, betul-betul. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman punya masih punya utang, jangan lupa utang puasa ya, jangan lupa dibayar juga. Oke, ini nanya lagi. Apakah akikoh itu bisa dikategorikan sebagai kurban, Kak Agam? Itu pertanyaannya. Kan kurban itu kan tadi kita dekatkan diri kepada Allah. Nah, akikah itu kan tujuannya untuk sesuai dengan sunnah Rasul. Ketika kita Allah karuniakan kita seorang buah hati ya, Masya Allah, buah hati, kemudian Allah menitipkan satu amanah yang luar biasa di situ, maka coba kita itu memberikan bukan imbalan sih hitungannya, juga apa ya istilahnya itu, pokoknya tentang satu apa yang Rasulullah SAW ajarkan itu tentang akikah. Itu kan tujuannya sama, tentang berkurban. Kurbannya apa ya? Kurban hewan di situ. Intinya tentang kita bisa mendekatkan kepada Allah, karena memang hakikat kurban itu mendekatkan diri. Kan kurban itu kita, kalau bahasa kita itu, kalau di mindset kita orang Indonesia, kurban itu pasti tentang potong memotong. Kalau di mindset kita orang Indonesia, kurban itu pasti tentang potong memotong deh ya.
banyak kayak itu jawaban untuk ya. Jadi kalau misalnya tadi udah dijawab juga kalau emang anaknya duluan ya mungkin lebih baik akikah dulu kayak gitu. Ini nih ada lagi Kak, jika saya niatan berkorban untuk orang tua itu bagaimana ya? Mungkin sama nih kayak aku Kak Agam. Kebetulan aku salah satu orang tua udah nggak ada. Terus aku mau mengatasnamakan gitu misalnya kurbannya atas nama orang tua. Itu sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu sebenarnya? Nah, saya juga kayak gitu. Saya Kayak gimana tuh? saya itu kurban untuk kakek saya. Jadi kayak istilahnya itu kayak kita naruh nitip transferan lah gitu. Kalau bahasa gampang kita itu nitip transferan pahala deh buat siapa keluarga kita dengan cara apa? Kurbanan ini gitu. Karena kita rasa sudah kita rasa kayak kita ini harta kita mesti kita kembalikan lagi kepada Allah di jalannya atas nama keluarga kita yang telah mendahului kita sebenarnya nggak masalah, bagus-bagus aja. Tapi kalau kayak gitu berarti kita juga harus berkurban juga gitu. Jadi selain kita berkurban plus kita atas namain orang lain kayak gitu kali ya Kak Agam? Boleh. Jadi kayak kita ini untuk siapa? Biasanya kan ditanya kayak gitu kalau kita pengen nitip ke panitia kurban.